Tapi memang menarik ya ini karena terlepas tadi Mas Satria cerita soal kolaborasi dan lain, ada satu hal yang menyentil karena ini orang Jogja Mas yang ngomongnya soal budaya gitu loh, perubahan budaya dan ini kalau kita pikir juga memang saya nggak tahu nih tugas siapa sebenarnya kan karena pemerintah juga sibuk dengan masalah kesehatan sama masalah ekonomi. Ya. Karena Ada itu hal yang lupa. yang masih diutamakan ya untuk sementara ini kan karena yang imbasnya paling terasa banget. Betul. Tapi kan gini Mas, ini kebanyakan diskusinya kan di dunia maya kan ya. Iya, betul. Di dunia maya. Pada saat offline, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan sahabat-sahabat di Talk Aktif ini? Oke. Dengan perkembangan waktu kurang lebih baru mau 1 bulan ini, kami sudah ada permintaan untuk bertemu langsung dengan salah satu institusi pendidikan di Palembang dan di Medan. Untuk apa tuh? Untuk coaching langsung pelaku pariwisata dari perhotelan dan kafe serta restoran di sana. Sumatera atau sekota Di kota itu. di kota itu. Gitu. Kalau pertanyaannya, apakah itu berbayar? Kami menyatakan pada saat pandemi ini itu adalah kontribusi kami berikan secara free tersebut, pelayanan tersebut. Artinya narasumber dari Jakarta atau dari kota yang Oke. lokasi? Tim kami itu Jakarta dan Bandung nih. Oke. Kita dalam hal ini akan diundang untuk kedua kota tersebut yang kalau tidak ada halangan di akhir Juli, di mana kami harus ke sana. Dengan yang namanya kebanyakan ada lagi nih mereka. Saya harus bagaimana sih pada saat pandemi ini? Kan semua orang gitu. Ya. Dan semua orang pasti semua akan berkomentar gini. Gimana caranya dapatin duit? Kami bilang gini. Uang itu bonus. Yang dibenerin mindset kita dulu. Kita mengeluhkan, kita selalu bilang tanpa kita sadar, kita bilang, wah saya sedang dalam masalah. Kalau kami bilang apa? Kami sedang punya tantangan yang kami harus taklukkan. Jadi apa? Rubah dulu mindset. Ibaratnya kalau mungkin gadget sekarang yang umum. Install ulang dulu dong OS yang barunya. Oke, setelah itu baru install aplikasi yang applicable untuk kondisi saat ini. Jadi kalau kita kembali untuk mau melangkah menghadapi pandemi ini, kami dan kita semua harapkan bukan sebagai survivor, tapi kami sebagai winner. Karena kami secara mental jauh lebih siap menghadapi itu. Yang tadi Mas Niko sampaikan, resilient itu salah satu hal yang harus benar-benar ditegakin nih, bahwa kita harus tahan banting. Masa mau rebahan mulu? Masa kita takut? Ya kan orang bilang, kalau saya nggak keluar, saya nggak dapat uang. Benar, tapi budaya keluar yang saat ini yang harus kita kampanyekan, mau tidak mau kita harus jalankan. Namun dengan demikian juga ada sesuatu yang harus banyak yang kita harus rubah gitu loh. Jadi, mengumpulkan orang terlalu banyak tidak bisa. Benar. Kurang lebihnya adalah gini. Quantity bukan menjadi ukuran, tapi bagaimana quality-nya. Karena saya yakin bisnis juga, semua juga pebisnis ataupun semua juga dari stakeholder, dari kalangan employer juga ingin sebenarnya bergerak, tapi kan semua tunggu-tungguan nih. Nunggu siapa? Kayak gitu. Itu yang juga menarik, bahkan diskusi kami di Talk Aktif sama salah satu sahabat kami yang dari institusi pendidikan, ada satu kondisi yang unik dan tidak pernah kita hadapin sebelumnya yang kita dengar. Sekolah sebagai institusi yang mencetak sumber daya manusia. Secara tidak langsung sekolah punya obligasi dan punya moral responsibility untuk menyalurkan. Yang mana yang mau menerima karyawan sekarang? Yang karyawan aja dirumahin, ini mau lulus mau dikemanain? Nah, apa yang menjadi pemikiran kami? Kami datang ke institusi itu ingin berdiskusi adalah gini, bahwa bekerja itu bukan berarti harus di satu perusahaan. Bisa kita
mengembangkan kreativitas kita, berinovasi, yang dalam hal ini apa? At the end tetap aja kita bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kita peka membaca situasi yang ada. The problem is sekarang apa? Kita nggak peka kok bahwa sekeliling kita adalah orang-orang yang kita butuhkan. Tahu nggak? Ya. Gitu loh. Itu sebabnya jadi itu yang menggelitik kami, khususnya saya sendiri di awal bahwa terus mau diem aja saya bilang. Karena saya contoh talk show kami yang pertama itu di 11 Juni kemarin, teman-teman di hotel saya bilang, hotel kamu tutup? Enggak, buka. Ada tamunya? Enggak ada. Kami mau syuting di sana dengan talk show kita, pakai set yang ada di sana dengan background hotelnya, mau. Silakan. Kenapa? Kami mau campaign bahwa hotel kami aman. Ya kan? Menarik. Orang nggak terpikir gitu. Sempat ada yang nanyakan lagi, emang aman itu untuk berkumpul mungkin lebih dari 5 orang? Hotel juga sudah punya standar operating procedure yang baru untuk protokol kesehatan juga yang baru kan. Ya. Tapi balik lagi kalau itu tidak dikampanyekan, Iya. kan nggak tahu Nggak tahu. orang. Nah, hal-hal kecil lah yang kita coba sentuh di sini, di mana juga bahwa kita pengen ngajak ini, jangan semua itu pengennya, wah entrepreneur berjualan segala macam. Ngedit foto, ngedit video, bagi kami itu a part of kembali lagi yang bisa dilakukan di entrepreneurship. Gitu loh. Bahkan kami sedang membangun komunikasi dengan salah satu yayasan yang punya modul pelatihan beasiswa untuk entrepreneurship. Yang hopefully, forget it lah untuk kerja dulu di satu perusahaan yang kasar, perusahaan juga butuh waktu untuk survive dulu dan settle gitu kan. Nah, kita sedang membangun komunikasi kepada yayasan tersebut agar dia coba untuk memberi fasilitas. Bagaimana nih yang lulusan-lulusan ini sendiri bukan cuma hanya lulusan mungkin dari sekolah perguruan tinggi atau sekolah pariwisata yang hebat, tapi dia ada bekal tambahan lagi bahwa entrepreneurship itu banyak yang bisa dilakukan. Cuman kan nggak tahu nih harus kemana. Media inilah, komunitas inilah yang kita pengen sama-sama menginformasikan itu semua gitu loh, Mas. Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Ya. Ini kalau mau tanya, curious aja sih. Berarti ini apakah ada rentang usia tertentu atau profesi tertentu di batasan di Talkative ini dan Kan kebanyakan alumni terus semua kan. kalau memang ini terbuka untuk umum tuh kita kalau mau gabungnya gimana? Oke. Sorry nih, apakah tadi Eksklusif atau eksklusif? enggak? Nah, itu masalahnya. Ini kan semua lulusan dari Bandung. Oke. Kan, dari Bandung. Jadi gini, kalau dibilang apakah kami lulusan semua dari Bandung, kebetulan yang menggagas iya. Penggagasnya. Tapi apakah ada batasan bagaimana orang luar? Boleh bergabung. Itu sebabnya kami membangun kerjasama dengan komunitas dari salah satu SMA yang ternama di Bandung. Jadi bahwa kita tidak mengatasnamakan sebagai alumni dari salah satu sekolah saja dan membatasi siapa orang yang mau bergabung, tidak gitu loh. Toh salah satu yang walaupun alumni tersebut yang tadi saya bilang, dia nggak mau dibilang psikolog, dia bilang adalah certified psychological emotional therapist, dia bilang. Jadi dia punya beberapa modul tentang yang namanya untuk bagaimana mengatasi diri kita, situasi apapun juga. Memang kebetulan dia memang lulusan dari sekolah yang sama dengan kami, tapi dia sempat kuliah di tempat yang lain ambil psikologi. At the end dia berkontribusi juga bukan cuma hanya untuk orang-orang di lingkungan itu. Cuman karena kebetulan kami backgroundnya dari sekolah yang sama aja. Tapi artinya terbuka untuk umum. Yang kedua, kami ada yang namanya Facebook page kami ada yang namanya hotline kami, dan kami ada yang namanya Instagram kami. Semua informasi ada di situ. Boleh di-share, Mas? Apa? Share di sini nih ya. Di sini. Kayak gitu. Nanti kita akan share di sini. Ini share-nya. Di sini share-nya. Jadi paling tidak kami terbuka karena ada satu hal juga yang hal kecil. Sedikit bercerita juga tentang kondisi yang ada. Kalau yang tadi sekolah, yang lulus bingung mau kemana, kita coba akan carikan, oke ini ada mungkin modul untuk tambahan entrepreneurship, dia dilariin kemana gitu kan. Ada lagi yang unik lagi, yang lain ada lagi nih.
kawan kami, sahabat kami melihat bahwa petani punya produk. Petani punya produk, logistik susah. Akhirnya apa? Dia mengedukasi petani untuk bikin packaging rumahan. Misalnya, Mas One, Mbak Switche, mau masak sayur asem, mau masak yang namanya sayur lodeh. Ingredientsnya beda. Yeah. Dengan pengalaman kami edukasi mereka untuk bikin deh paket keluarga nih. 15.000 sayur asem sekeluarga bisa makan. Udah jadi semuanya ada, tinggal plung. Nah, jadi kita mengemas itu. Bagaimana distribusinya? Kebetulan kami juga punya sahabat yang di luar alumni tadi. Yaitu apa? Perusahaan rental mobil. Punya armada yang ngejogrok di garasi. Boleh nggak seminggu 2 kali ngider delivery door to door? Gitu loh. Jadi boleh dibilang apa? Yang kami lakukan sebenarnya hal kecil. Ya harapannya hal kecil tadi bisa mulai menggerakkan lah roda perekonomian tadi, gitu loh. Toh sayur bisa dikonsumsi, betul nggak? Yang di rumah tetap masih bisa di rumah tapi dia bisa mendapatkan sesuatu. Teman-teman yang punya dari pengusaha rental car juga bisa bergerak kendaraannya. Jadi disitulah saling berbagi, beri solusi. Aduh, Cukup luar ini ya, luar biasa biasa. ini. Tepuk tangan dong buat komunitas ini. Jadi Buat komunitas ini. siapapun bagi Bisa penonton bisa bergabung Ya. di sini ya. Untuk kontak personnya ada Facebooknya, ada Instagramnya, hotline-nya. nomor WhatsApp juga ada kan? Nomor WhatsApp-nya Nah, juga. silakan. Karena ini inklusif, terbuka gitu Yes. loh. Ya. Tidak eksklusif lagi, tidak hanya untuk lulusan Dari perhotelan dari mana saja akan Ya. terbuka. Mas Satria, terima kasih Terima banget kasih. nih Sama-sama, udah berbagi Mas di Switche, sini, Mas One. memberikan Mudah-mudahan pencerahan pencerahan. baru ya buat teman-teman Mata Indonesia juga. Baik. Jadi Iya. bahwa selalu pasti ada hikmah dan ada jalan keluar dari Di balik setiap kesulitan ya. semua kesulitan. Ya itulah, artinya apa? Kalau tidak karena pandemi, mungkin kami juga komunitas ini tidak ada gitu loh. Mungkin kami tidak terpikir ke situ, tapi itulah balik lagi bahwa hikmahnya dan itulah kami juga tergugah untuk bisa menjadi melakukan peran kecil lah gitu ya. Dari itu semua urusan pemerintah dan yang lain-lain itu sendiri. Bagi kami udah cukup happy untuk bisa berkontribusi walaupun kecil. Alhamdulillah. Masih banyak orang-orang seperti Amin. Oke, kalau Terima gitu kasih, Mas Satria. kita sudahi dulu untuk segmen ini. Ini kayaknya soalnya kalau diterusin lagi nggak kelar-kelar ini kita Lebih banyak lagi ceritanya. Lebih banyak lagi ceritanya. Kapan-kapan nanti kita kontak lagi, kita ajak ngobrol Baik. diskusi Kita lagi yang menarik. ngobrol-ngobrol ya Mas ya, mungkin untuk event-event berikutnya. Terima kasih. Oke, kalau gitu sampai masih di Radio MI, kita akan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Temoraquero, Rapo Balumiyu, Riumbararamu, aye, Riumbararamu, uyo, yo, yo, Riumbararamu, aye, Riumbararamu, Anena pelo monemo, napaka susah kita,